mereka langsung, Cruz del Oh, Valle. Cruz del Valle. Silva kan. Kan kita ke sisi kanan kan? Iya, iya, ke sisi kanan. Makanya itu bukannya yang Valle-Valle ada berapa banyak sih di Ada dua. Cruz del Valle sama Valle del Mar. Deadshot sepertinya akan tersungkur dan ini juga statistik dari seorang Zuli kali ini. Dengan KD 0,7 untuk final kali ini dan juga ada 50% kill damage rasionya. Betul, tidak terlalu perform kalau kita lihat dari KDA-nya untuk seorang Zuli. Tapi balik lagi, namanya tim udah bermain dalam satu turnamen kayak gini, individual skill itu bisa dibilang nomor 2 lah untuk sementara. Karena fokusnya bakal ke arah teamworknya. Tapi Luxi terkena tembakan dari Martin. Martin sih lagi galak-galak loh pas. M24-nya galak banget. Dari Scream gitu loh, dari Scream tuh udah bagus banget mainnya. Hari ini sniper-sniperan dia tuh galak banget. Dan emang dia step up banget sejak kehilangannya Matoy. Permainan seorang Martin itu meningkat banget. Dia step up gitu untuk timnya. Gue bisa ngelihat performnya dari hasil yang mereka dapatkan di PMPL Thailand sih. Iya, juara. Pertama kali gak sih mereka juara? Kedua kali kayaknya deh. Kayaknya waktu itu mereka sempat juara juga deh. Sekali ya? Iya. Bukan RRQ waktu juara ya? Karena kan persaingan paling ketat di masanya waktu itu sebelum ada Mega ya. Itu cuma Illuminate RRQ. Pas ada Mega tambah Mega, Tambah sekarang Mega tambah satu. Faze. Faze juga udah mulai naik ke permukaan karena entah kenapa Mega semenjak ganti ke mid kayaknya kurang hoki ya. Kurang hoki Kurang ya. hoki, itu udah alasan paling tepat. Karena setiap pro player di Indo kalau kita tanya, kenapa bisa Ciket lagi hoki? Kenapa nggak Ciket kurang hoki? Jadi udah statistik dan komen paling easy. Berarti kita kalau analisa, kalau mereka mati gitu kan, oh dia kurang hoki. Udah simple things banget. Iya. Easy to see, easy to say. Dan kali ini Vigor yang masih bermain di area rumah panjang masih kurang kayaknya dia dari segi item healingnya. Dan dia bakal nandain M16 nih bro. Ada yang mau nggak bro? Ada yang blue mau region-nya nih, nggak blue region nih. Blue region-nya nggak gue ambil kok, gue cuma butuh 180. Gue kalau main klasik jahat loh pas. Kalau lagi miskin-miskin nih semua lootingnya. Gue suka isengin teman, gue dropin M4, gue tandain, gue ambil. Itu M4 gue sebenarnya. Itu udah mainan banget, gue juga sering kayak gitu tuh. Kalau nggak usah M4 dah, orang lagi butuh senjata auto gitu. KRL nih, mana nih gue tandain, terus gue ambil. Datang. Kok hilang? Kok nggak ada? Wah, ada. Diambil bot kayak tadi tuh. Ada bot masuk situ kayak tadi tuh. Bete dia. Terus pas naik mobil, lah itu lo pakai bangke. Udah ketahuan semua. Gue udah pegang dari tadi nih. Pokoknya cara melihat kebohongan teman itu kalau dia udah mati loot box-nya tuh. Itu udah pasti ketahuan banget. Itu pembuktian. Pembuktian. Dan kali ini kita bakal fokus lagi ke arah match circle. Bantingannya sih parah banget men. Langsung menuju ke arah selatan. Berarti ini berarti ke arah Valle del Mar kali ini. Bakal menuju ke arah bawah dan ini bakal menyulitkan bagi tim-tim yang turun di sisi atas map ya. Dimana tadi ada 2B dan juga tim-tim lain yang masih stuck. Termasuk box masih stuck di daerah zona kali ini. Ini gue ngeri banget nih. Lagi di zona, kehimpit, naik ke bagi. Salah dikit nih. Guling-guling baginya. Untungnya turnamen Flo, gak ada red zone. Kalau ditambah red zone lagi itu jadi PR buat tim yang lagi rotasi. Kalau kita ngomongin di klasik ya, tapi karena di turnamen dan ini official tidak ada red zone, tidak ada flare gun, jadi ya udah mereka hanya bermain dengan memaksimalkan looting dan juga airdrop yang ada. Betul, yang kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim YG akan menghindari dan Nick dapatkan 1 kill ke arah seorang konsep kali ini. 1 point untuk tim Onyx. Lumayan, KOG pincang 1 kali ini akan sedikit memberikan bantuan-bantuan poin, tapi Johnny, Armjon ketemuan sama Morp, No Mercy di pick off begitu saja. Kali ini Morp mendapatkan tekanan dan lagi-lagi dari Illuminate. Betul, kita bakal juga ada pergerakan Rensky hampir tertumbang dan untungnya mobilnya nggak ganggu dan No Mercy lagi-lagi ke pick off ya. Yap, ditinggalkan begitu saja. No Mercy yang kita lihat bermain dengan sangat cemerlang kemarin dengan perolehan kill yang banyak dan juga di match yang besar di setiap round PMPL Indonesia. Kali ini ya sorry to say underperform. Iya, berapa ronde sih dia ke pick off dulu ya, mobilnya meledak, dia ke pick off sendirian dan itu yang membuat dia kurang bersinar di beberapa game kali ini. Tapi itu bakal dari Morph akan menghindari fight dengan RQ dan bakal bertemu dengan tim Yudu. Ini bukan posisi bagus untuk di Morph menurutku pribadi. Betul, di high ground ada yang ngontrol, di bagian lower groundnya juga ada yang ngontrol. Ini mereka bisa ke sandwich kalau setup mereka nggak rapi di bagian lower ground sebelah kanan dari bukit ini. Betul, kita bakal dari pergerakan tim RQ, D2E pelan-pelan bakal bergerak juga, mereka bakal mengontrol. Oh, dia mundur? Ini. Oh dia ambil bukit yang lebih tinggi lagi di belakangnya. Dia mau naik ke high groundnya, dia pengen umpetin mobil supaya aman, lalu dia bakal naik ke atas bukit puncak aja. Yap. Ini bisa lebih mudah untuk mengontrol ke arah Morp dan juga ke arah Yudo atau bahkan ke arah tim lain lagi rotasi. Karena ada 2 daerah lower ground yang bisa dikontrol dengan bagus sama tim RRQ. Golden Cat bakal lewat begitu aja. RA bakal fight dengan Golden Cat. Kali ini ada sedikit setup flank. 2 pemain memutari area belakang dari tim BTR. Granat bertubi-tubi bakal dilempar menuju ke bagian lantai 2. Tapi untungnya BTR masih menahan di lantai 1. Sementara Luxi yang bakal ditugaskan untuk menahan rotasi atau flank yang sedang dilakukan sama tim GC.
Berbeda lagi sudah naik ke atas bukit juga di mana mereka punya angle yang sangat enak terhadap tim BTR. Luxi lagi menjaga sisi belakang untuk memastikan bahwa nggak ada yang nge-flag dan bener tapping-tapping boleh lontarkan juga menuju ke arah Nongbim dan juga kali ini TG13. Kita bakal lihat dari tim GC masih berusaha untuk melempar bom ke arah tim BTR. Belum mengerai satupun bomnya ke arah BTR. Betul, dan lu bisa lihat perhatiin banget Flo, ini Tachibana nahan ke arah dua flanker dari tim Golden Cat. Sementara Ryzen dan juga Microbay fokus di arah rumah panjang menahan dua player lain dari tim Golden Cat. Tapi di sisi lain ada iShot yang sudah mulai melancarkan tembakan. Dan namun baru kenok aja ada sedikit spray jarak dekat. Pops berhasil mendapatkan satu backup dari arah belakang. Ryzen datang dari arah pintu dan berhasil mendapatkan satu, oh bukan Ryzen tapi Zuxi. Dan kali ini Microbay bakal turun, dua pemain bakal diamankan begitu aja. Backup dari Golden Cat juga terlalu lama, Microbay bakal naik ke lantai 2 terlebih dahulu. Sedikit tenang dan melakukan backup ke arah pemain BTR sedang terkenok. Itu bakal kalian dari tim GC sudah kehilangan 3 player. Mereka tinggal menyisakan 1 player lagi. Gue udah takutnya Orange mendengar tempat tembakan datang. Ya. Tapi ternyata enggak, untungnya enggak. Untungnya enggak, dan harusnya Nongbim ketika dia rotasi menuju ke arah lower ground itu bisa ketahuan sama tim Orange. Betul, dan sisi lain kita bakal dari tim TS kalian sedikit tertekan juga. Dia bakal berlari menghadapi Kufet iShots. Last man standing kah? Kayaknya iya last man standing. Masih ada Kuwok. Nggak, itu TS. Oh, TS-nya. Yang kita bakal lihat standing sementara dari tim RRQ 132 poin, KOG 115, BTR mulai naik 80 poin pelan-pelan. Tapi dekat dengan mereka juga ada Illumate dan juga ada Morph yang sedang meningkat banget. TS juga sudah naik di posisi 7, Talon di 8, 9 Orange dan juga GC di posisi 10. Ini udah kita bahas tadi. Posisinya Morph kurang enak dan bener banget ada Yudu Gang yang mengambil sisi buta atau titik buta dari tim Morph. Rensky terjatuh begitu saja. Drex juga berhasil di pick off dari seorang D2E, RRQ ya. Betul, kita bakal dari Yudu dan juga Morph sama-sama tertekan kali ini. Dan lemparan smoke mulai lontarkan juga sama seorang Zabro menyelamatkan. Ini Rensky. kelar revive harus langsung ke Jaxi sih. Bisa iya, ini darahnya udah, ups. Ke pick off. Fredo dapetin tetes darah terakhir tadi. Iya, last drop. Betul. Ketangkap dan Orange. Mendapatkan persimpangan jalan yang sangat-sangat enak. Ini rumah yang enak banget sebenarnya. Ya, dan mereka udah nahan satu pergerakan tim yang berusaha masuk ke dalam Rensky. circle. Dan Rensky terjatuh, men, untuk yang kesekian kalinya. Ini bukan hal yang bagus untuk Morph. Karena tadi Morph udah bermain dengan sangat baik untuk di Miramar pertama. Tinggal menyisakan 1 player lagi. Tapi Ryzen meledakkan juga mobil dari seorang Kwok kali ini. Akan menambah pundi-pundi poin dari tim Tigetron. Dan dari Orange mereka menahan aja pergerakan dari Talon. Nggak bisa kemana-mana dan zona akan menghimpit ke arah Talon ntar lagi. Yes, dan Orange benar-benar ngepres pertahanan dari tim Talon ya. Dua pemain di arah sebelah kiri dari Orange, sementara satunya tadi ngeflank lewat lower ground. Kayaknya pengen rotasi jarak jauh. Mereka bakal memisahkan diri. Gak ada yang nge-stick. Dan Microbay juga mendapatkan box gaming. Pimai langsung dipulangkan ke arah lobby. Berarti box sudah tidak ada lagi. Harus ya. puas di hashtag 15. Underperform banget box. Betul. Juara dari Vietnam kali ini belum berhasil menunjukkan permainan terbaik dia. Dan kayaknya Luka lebih mirip rotasi lewat kolong jembatan ya. Ini Iya. ngeflank yang jauh dan nekat sih. Karena nggak ada kendaraan dia dan ini lumayan perih Lihat nih. DPS-nya. Ini kayak bakal mati sama zona nggak sih? Itu DPS-nya deres banget loh. Itu bakal mati sama zona fix. Harusnya. Dan Ya, Matthew juga ketemuan sama Beat 11. RRQ kayaknya udah mulai mendekat ke arah pertahanan dari Onyx. Sementara Leon masih di tempat yang sama, smoke setup dari Madara. Sedikit mengelabuhi posisi dari Orange dan Yudu harus segera bergerak. Ada Onyx di atas bukit. Oh, Onyx nabrak daerahnya RRQ. Namun nggak langsung ke arah bukitnya RRQ. Mereka ngambil di seberang bukitnya RRQ. Bagi bukit. Bagi bukit. Dan RRQ nggak pengen berbagi bukit. Ini bakal dari seorang Madara juga bakal langsung di take down sama Orange dan Luxi pun di take down sama Nongbim kali ini dari GC ya. Last man standing GC. Masih Betul. berhasil dapetin kill tambahan juga untuk timnya. Lumayan, nambah 1 poin. Karena masih ada 14 tim juga yang bertahan dan Zabrol juga masih bisa mendapatkan pundi-pundi poin di sini. Black, Chapo langsung dipulangkan ke arah lobby. Dan Leon harus bergerak, Blue Zone semakin menghimpit. Onyx masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka. Betul, masih bakal rebut-rebutan bagi juga. Dan Nongbim masih bertahan juga sementara waktu menghadapi segitu banyaknya tim. Tapi BTR tinggal bertiga kali ini ya. Yap, karena tadi ada colongan juga dari Nongbim, last man standing dari Golden Cat. HBD. Granatnya hampir aja masuk ke arah samping batunya. Tapi untungnya dia masih bisa menutup damage ke sebelah kiri. Lemparan granat berikutnya menukik tajam dan meledak di udara. Gagal lagi-lagi untuk mendapatkan pick, tapi Bim juga bakal melemparkan. Itu smoke ternyata. Oke, dan lemparan lagi. Bom hampir. Hampir. Merupakan seorang Nongbim, tapi ternyata Morph juga pulang di Tabrak posisi aja 14. lah, baginya bakal terbang langsung dan Zuxi. Terkena granat dari temannya sendiri. Ini fatal loh, zona mau gerak loh.
Zuna akan bergerak dan Zuxi kena knock barusan. Ini bakal jadi cukup fatal juga. Apakah Zuxi bisa diselamatkan atau enggak? Itu komunikasinya. Terobos gak bentar mau granat? Aduh terobos aja lah. Tiba-tiba Ryzen ngelempar granat juga. Ada momen